Contohnya ya sisa makanan, daun-daunan, buah-buah busuk dan anorganik, plastik, kaleng gitu. Terus selanjutnya pertanyaannya yang pertama, terus sampah organik, kok bisa sampah organik itu menyebabkan perubahan iklim? Nah, ibu-ibu di sini kalau membuang sampah, pengolahannya diapakan? Dibakar gitu ya Bu? Ya masih banyak, terutama keluarga-keluarga di pedesaan yang masih membakar karena mungkin masih bingung ya Bu mau diapakan gitu. Nah, ternyata Bu hasil pembakaran dari sampah-sampah itu tadi, gasnya menghasilkan yang namanya karbon dioksida. Kemudian ada yang namanya pembusukan secara anaerob. Mungkin di beberapa daerah ada penampungan sampah yang bisa ambil ke rumah-rumah gitu ya. Di TPA itu ditumpuk, sampah ditumpuk, lalu sampah-sampah tersebut yang di bawah ini terjadi yang namanya pembusukan atau fermentasi. Nah, hasil pembusukan ini ternyata dapat menghasilkan gas yang namanya gas metana. Hasil pembusukan tadi, gas metana. Sedangkan gas metana lebih berbahaya 8 kali lipat daripada gas karbon dioksida. Justru lebih berbahaya gas metana. Nah, gas karbon dioksida dan gas metana ini akan membuat lapisan ozon. Lapisan ozon itu lapisan yang melindungi bumi dari panas sinar ultraviolet akan menipis lapisan tersebut. Lalu kemudian terjadilah namanya perubahan iklim karena suhu meningkat. Kemudian plastik ya, yang sering kita pakai. Plastik dari yang pertama produksi dari biji plastik diubah menjadi botol plastik, diubah menjadi kantong kresek. Nah, itu proses menjadi barang-barang plastik tersebut Bu dapat menghasilkan namanya gas emisi pabrik berjumlah 1.783 juta metrik ton itu dalam per tahun. Itu dari produksinya saja. Kemudian distribusi itu kan perlu kendaraan ya. Sedangkan kendaraan juga menghasilkan gas emisi lagi. Gitu. Kemudian yang terakhir pembuangan. Tadi yang sudah saya tanyakan kebanyakan masih dibakar. Anggapannya itu kalau plastik dibakar terus hilang gitu. Hilang udah nggak nampak lagi plastiknya. Padahal sebenarnya plastik itu tidak bisa hilang. Plastik tidak bisa terulang. Nah, pertanyaannya, apakah perubahan iklim bisa dihentikan? Ada yang tahu jawabannya? Bisa nggak? Jadi perubahan iklim itu tidak bisa dihentikan. Tidak bisa dihentikan, namun kita sebagai manusia bisa setidaknya tidak mempercepat perubahan iklim tadi, namun bisa membantu memperlambat gitu. Kemudian apa sih upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk memperlambat perubahan iklim ini tadi? Yang tentunya ini harus dilakukan secara massal, namun dimulai dari diri sendiri dulu. Yang pertama, sampah organik. Ini mulai dari pencegahan. Itu tulisannya saya bacakan ya. Mengambil makanan secukupnya. Mungkin ibu-ibu di rumah masak secukupnya sesuai kebutuhan keluarga. Jangan banyak-banyak nanti mubazir. Karena sisa makanan tadi, yaitu tadi kalau tertumpuk menghasilkan gas metana. Berpikir berulang kali. Think twice. Kalau bahasa kerennya. Berpikir berulang kali itu maksudnya apa? Maksudnya misalnya kita pergi ke minimarket, Alfamart, Indomaret gitu. Nah, kita berpikir kita belinya cuma apa misalnya? Bumbu misalnya, bumbu yang sasetan satu. Terus kita berpikir kita kira-kira perlu nggak ya kantong plastik ini
biasanya kan kalau dikasih ditawari ya pakai kantong plastik gitu kan. Nah, kita berpikir kira-kira kita ini perlu nggak ya gitu. Membuat kompos itu sebenarnya mudah Bu, mudah banget. Nanti bakal dijelaskan lebih lanjut di materi selanjutnya khusus tentang kompos oleh Hana. Nanti kita juga ada praktik juga membuat kompos. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, perkenalkan nama saya Hana. Di sini akan menjelaskan tentang kompos. Sebelumnya teman-teman dan ibu-ibu tahu nggak kompos itu apa? Ada yang bisa jawab? Oh, benar. Sebelumnya alasan kita mengompos itu apa sih ibu-ibu? Ada yang tahu? Kelihatan? Gabus. Ya, gabus boleh. Apa lagi? Untuk membuat tanaman kita subur yang pertama. Kenapa? Karena kita sebagai manusia di bumi ini kan udah mengambil semua kekayaan alam. Tugas kita adalah untuk mengembalikan ke alam lagi. Ya, bisa subur lagi gitu tanamannya. Kedua adalah untuk menghemat pengeluaran. Ibu-ibu nggak perlu lagi untuk membeli kompos yang sudah jadi di toko tanaman atau toko pertanian. Ibu bisa bikin sendiri. Kemudian ada lagi untuk membuat rumah menjadi bersih. Biasanya kalau sampah tercampur dengan sampah organik dan anorganik campur, itu kan bisa membuat lalat-lalat berterbangan. Terus pada bau busuk. Kalau udah bau busuk biasanya udah ada belatung-belatungnya itu. Pasti salah satunya adalah dibakar lagi. Nah, itu nggak perlu dilempar ibu-ibu. Ibu-ibu bisa mengompos. Kalau komposnya seperti ini tertutup, dia tidak akan mengundang si lalat itu datang. Jadi rumah itu bersih. Ditaruh di dapur itu juga bersih. Alasan selanjutnya yaitu untuk menambah nilai ekonomis. Ibu-ibu bisa nih diagendakan di ibu-ibu PKK, bisa untuk membuat kompos, dijual atau diberikan ke tetangga, misal. Nah, itu bisa dari kompos ibu-ibu. Lalu apa aja sih hal yang harus kita prepare, harus kita siapkan untuk mulai mengompos? Sampah organik, daun, iya benar. Terus makanan, ya kulit buah-buahan ibu. Ada lagi? Pokoknya yang ada dari dapur kita yang sudah tidak berguna, sisa organik apapun itu yang bisa membusuk. Kemudian yang kita butuhkan lagi ada bioaktivator. Di sini saya bawa E4. Ya ini E4. Nah, ini bisa untuk jadi bioaktivator alami. Atau misal ibu-ibu punya tempe yang udah busuk, misal itu bisa jadi bioaktivator alami, nggak perlu pakai ini lagi. Nah, kita sekarang mau praktek mengompos ya ibu, teman-teman juga. Yang pertama, kenapa saya pakai kompos ini? Karena yang pertama dia fleksibel, bisa dibawa kemanapun, bisa dipindah-pindah. Tapi dia syaratnya tidak terkena matahari langsung ataupun hujan langsung. Jadi yang ada gentengnya gini yang teduh. Ditaruh di sini juga nggak apa-apa, yang penting nggak panas. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah memberikan material coklat ini ya. Ya, seperti ini. Dimasukkan ibu. Kira-kira seperempat atau sepertiga dari lantai. Tinggal masukkan sisa organik dari dapur kita. Apapun itu, terserah. Misal ini satu mangkok ya teman-teman. Nggak usah dihitung. Pokoknya seadanya aja. Kemudian teman-teman bisa menyemprotkan ini E4 atau bioaktivator. Atau misal udah ada makanan fermentasi, nggak perlu ini lagi. Jadi apa teman-teman? Pakai cepat. Ya, setelah itu kalau punya semprotan bisa pakai semprotan aja. Karena ini nggak ada semprotannya, di aja. Kira-kira dikit, nggak perlu banyak-banyak biar nggak bisa.
lagi material coklatnya dengan perbandingan 1:2. Tadi kan 1 mangkok ini yang hijau, yang ininya 2 mangkok ini. Dikira-kira kalau setiap harinya teman-teman dan ibu-ibu mungkin punya sampah sisa organik, bisa dimasukkan lagi, setiap hari masukkan lagi, dikasih coklat lagi. Pokoknya paling atas lapisannya selalu coklat. Diaduk aja, nanti pokoknya diaduk. Semakin cepat itu akan semakin prosesnya semakin cepat juga matangnya jadi kompos gitu loh. Kira-kira 20 hingga 30 hari dia bisa jadi pupuk kompos.